Yang pertama adalah pengertian dari amsal Al-Quran. Kata amsal berasal dari kata masal yang terdiri dari mim, sin, dan lam yang mengandung makna perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu lainnya atau yang ini seperti itu. Secara etimologis, kata amsal adalah bentuk jamak dari kata masal dan kata misal yang berarti misal, perumpamaan, sesuatu yang menyerupai dan bandingan. Sedangkan secara terminologis, amsal adalah suatu ungkapan perkataan yang dihikayatkan dan sudah populer dengan maksud menyerupakan keadaan yang terdapat dalam perkataan itu dengan keadaan sesuatu yang karenanya perkataan itu diucapkan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa amsal Al-Quran adalah suatu perumpamaan atau ungkapan-ungkapan dengan gaya yang indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an berupa ungkapan yang singkat, jelas dan padat untuk dijadikan sebagai teladan yang baik dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah macam-macam amsal Al-Qur'an. Amsal Al-Qur'an memiliki tiga macam yang sepertinya yang seperti itu. Yang pertama adalah amsal musharahah, yaitu amsal yang tegas dan jelas menggunakan kata-kata perumpamaan. Di dalamnya ada lafaz amsal atau yang menunjuk kepada tasybih. Contohnya adalah firman Allah tentang orang-orang munafik dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 17-20. Yang kedua adalah amsal kaminah, yaitu amsal yang tersembunyi, yaitu lafaz tamsil atau pemisalannya tidak ditegaskan tetapi menunjuk kepada makna-makna yang indah, menarik, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Seperti contohnya itu firman Allah mengenai sholat di Quran Surah Al-Isra ayat 110, firman Allah mengenai sapi betina di Quran Surah Al-Baqarah ayat 68, dan firman Allah mengenai harta di Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Dan yang ketiga adalah amsal mursalah, yaitu amsal yang terlepas. Maksudnya kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. Yang misalnya itu kayak secara jelasnya kebenaran ini di Quran surah Yusuf 51. Lalu kata-kata kamu kira mereka itu bersatu dengan hati mereka terpecah belah di Quran surah Al-Hasyr ayat 14, dan lagi di Quran surah An-Najm ayat 58 dengan kalimat tidak ada yang akan menyatakan terjadinya itu selain Allah. Lalu ada unsur-unsur amsal Al-Quran. Unsur amsal Al-Quran ada 4, yaitu harus ada musyabbah yang diserupakan, harus ada musyabbah bihi asal penyerupaan, harus ada wajahu asyabah segi persamaan, dan harus ada adat atas syibih atau kata yang digunakan untuk menyerupakan. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran pada umumnya memiliki 3 ciri, yaitu pertama, mengandung penjelasan atas makna yang samar atau abstrak, sehingga menjadi jelas, konkret, dan berkesan. Yang kedua, memiliki kesejajaran antara situasi kondisi perumpamaan yang dimaksud dan padanannya. Dan yang ketiga, memiliki keseimbangan tawazun antara perumpamaan dan keadaan yang dianalogikan. Selain 3 ciri tersebut, Samih Atib Az-Zain mengemukakan bahwa amsal Al-Quran memiliki ciri-ciri spesifik yang menonjol. Seperti amsal Al-Quran kadang-kadang bersifat hakiki. Di antara ciri-ciri spesifik amsal Al-Quran ialah qiyas tamtsili. Yang ketiga, amsal Al-Quran memiliki 2 ciri atau aspek, yaitu tersurat dan yang tersirat. Masal yang tersurat ialah masal yang jelas eksplisit dengan kata masal. Sedangkan masal yang tersirat ialah yang tidak eksplisit dengan kata masal. Yang keempat, kehebatan amsal Al-Quran adalah bahwa sebagian ayatnya telah berlaku di masyarakat sebagai peribahasa yang telah dikenal. Dan yang terakhir, spesifikasi lainnya ialah amsal Al-Quran memiliki sifat mutalaqah, dan pengertian bersifat menyeluruh dan tidak hanya bersifat parsial atau sebagian.
Terakhir, saya akan menjelaskan dengan faedah-faedah Amsal Al-Quran. Dalam perkembangan tafsir, Amsal memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan berpikir umat Islam dalam mendalami dan memahami Al-Quran. Demikian juga dengan mana Al-Qatan juga menguraikan faedah mempelajari Amsal ini yang dapat dilihat berikut ini. Yang pertama, menampilkan sesuatu yang mak'ul atau rasional dalam bentuk konkret dapat dirasakan indera manusia, sehingga akal mudah menerimanya. Yang kedua, mengungkapkan hakikat-hakikat sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Yang ketiga, mendorong orang yang diberi masal untuk berbuat sesuai dengan isi masal, jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Yang keempat, menjauhkan dan menghindarkan jika si masal berupa sesuatu yang dibenci jiwa. Yang kelima, untuk memuji orang yang diberi masal. Yang keenam, untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang banyak. Yang ketujuh, Amsal lebih berbekas dalam jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Dan yang terakhir, Amsal menghimpun makna yang menarik dan indah dalam suatu ungkapan yang padat, seperti Amsal Kaminah dan Amsal Mursalah dalam ayat-ayat di atas.